menari bagi Tuhan. Let's close your hands. Memuji namamu, ku bermazmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, takkan ku bimbang lagi, percaya dengan segala tanganmu. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari di dalam-Mu. Sebab gadamu dan tongkatmu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Let's go! Mari nyanyikan bersama-sama. Memuji namamu, bermazmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, bukti penuh kuasa, takkan ku bimbang lagi, percaya dengan segala suaramu. Amin. Haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Sing haleluya. Haleluya, haleluya, menari di dalam-Mu. Sebab gadamu dan tongkatmu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Are you ready? Let's dance for Jesus. Come on, clap your hands. Mari nyanyikan dari hatimu. Ya dan amin, ya dan amin, ya dan amin, ya dan amin. Sing, ya dan amin, ya dan amin, ya dan amin, ya. Sambil angkat tanganmu, katakan
ajaib perbuatan. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Mari angkat tanganmu kunci. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Engkau baik Tuhan. Mari sama-sama katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Sungguh tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Mari kasih lompatan berlomba yang tinggi. 1, 2, 3, jump. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Lebih keras lagi katakan, anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Mari melompat buat Tuhan. Come on, jump. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Tiada seperti kau. Tiada seperti yang paling keras, Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan di atas kepala, come on. Haleluya. Come on everybody sing. Será sepat, no longer
Berikan sorak amin bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Semuanya boleh duduk. Shalom Voltagers, gimana? Sudah pada siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Buat kalian yang baru pertama kali hadir pada Voltage Online minggu ini, kakak ucapkan welcome home. Welcome to Voltage Service Sidoarjo. Berikut akan kakak sampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan, so let's check it out. Kalian sudah tahu belum kalau kita punya komunitas yang keren banget bernama Connect Group atau CG. Di dalam CG kita bisa bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Jadi buat kalian yang ingin tergabung di dalam CG, kalian bisa hubungi nomor di sebelah sini. Dan buat kalian yang ingin tahu tentang info seputar ibadah minggu depan, kalian bisa cek infonya di Instagram gereja kita di @kms_sidoarjo. Sekian dulu Voltage News untuk minggu ini. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, stay safe, and God bless you. Bye-bye. Jangan lewatkan firman dan doa setiap hari Kamis pukul 7.30 malam bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan live melalui Instagram, YouTube, dan Facebook PS Lanitan. Untuk permohonan doa dan kesaksian, Anda dapat direct message di Instagram @pslanitan. Mari bergabung dalam Connect Group agar setiap kita bisa dikembangkan dengan baik dan sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk informasi seputar CG, Anda dapat menghubungi nomor telepon 0821 6231 6000 atau direct message di Instagram @eaglekids_kms. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Syukur ya Rabb, ya Rabb. We worship You. I want to praise Your name. I want to praise Your name. I want to praise Your name, Jesus. I love to love You, Lord. I want to see Jesus. I want to see Your face. I want to see Your face. I want to see Your face, Jesus. I love to love You. Angkat kedua tanganmu dengan lembut, katakan, with all my heart I worship You. With all my soul I worship You. With all my mind I worship You, my Lord. I love to love You, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship You, Jesus. Sama-sama katakan, I love to praise Your name. I love to praise Your name. I love to praise Your name, Jesus. I love to love You, Lord. I love to see Your face. We want to see You, Jesus. I love to see Your face. Amen. I love to see Your face, Jesus. I love to love You, Lord. With all my heart, I
With all my soul, I worship you. With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. Sekali lagi katakan with all my heart, with all my heart, I worship you. With all my soul, I worship you. With all my mind, with all my mind, I worship you, my Lord. I love to love. Taruh kedua tanganmu di dada dengan lembut, katakan with all my heart. With all my soul, I worship you. Thank you, Jesus. With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. Lebih tinggi lagi, sama-sama katakan. Wow, with all my heart, I worship you. With all my soul, I worship you. With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. With all my heart, I worship you. With all my soul, I worship you. With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. I love to love you, Lord. I love to love you, Lord. Shaka bayara mana shikiara lala mayara mana sikina mayara lala mana sikiara lala shaka yara lala mana sikiara lala kora bayara mana sikina mayara. Kami mempersembahkan hidup kami ya Tuhan di tahun yang baru ini. Kami percaya ya Tuhan di tahun yang baru ini ya Tuhan, Engkau bekerja lebih nyata dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar setiap kami tidak ada yang tertinggal ya Tuhan. Biar setiap kami, roh kami semakin menyala-nyala. Dan kami melayani Engkau, Raja di atas segala Raja. Dan kini tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sepakat katakan, amin. Shalom Voltagers. Karena percaya kita semua hari ini punya semangat yang baru di tahun yang baru. Happy New Year buat kita semua. Senang sekali bisa ada di tengah-tengah kalian juga. Meskipun hari ini ibadahnya masih online, tetap semangat ya. Kita berdoa sesegera mungkin kita bisa ibadah bersama-sama lagi di gereja. Mari buka sama-sama dengan Kak Novi di kitab Kejadian yang ke-13. Hari ini Kak Novi kasih judul khotbahnya adalah Brand a New Day. Hari yang baru. Ayo semuanya semangat karena tahunnya sudah berganti. Tidak terasa ya. Sepertinya kayak baru masuk tahun 2020. Sekarang sudah minggu pertama 2021. Demikian juga nanti kita nggak kerasa lagi sudah di akhir penghujung 2021. Oleh sebab itu, mari jangan sia-siakan waktu. Ya, firman Tuhan berkata bahwa ajari kami ya Tuhan menghitung hari-hari supaya kami ini beroleh hati yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu tahu mengatur waktunya sehingga tidak ada dalam hidupnya itu satupun yang luput, satupun yang sia-sia. Seperti juga halnya kita juga rindu. Ya, kita rindu untuk punya kehidupan yang baru. Pastinya ya hidupnya ya tetap, kita tidak ganti nama, tidak ganti rumah mungkin. Tetapi kita ini ada di tahun yang baru, ayo punya semangat yang baru.
Mumpung masih di awal tahun, masih minggu pertama, ayo punya semangat yang baru untuk mengejar Tuhan lebih lagi di tahun ini. Ayo punya semangat yang baru untuk berkarya lebih luar biasa lagi di tahun ini. Kalian anak muda, orang-orang muda, jangan sampai di tahun yang baru ini hanya sia-sia saja sepanjang hari dihabiskan untuk tidur, main game, dan kamu gak dapat apa-apa. Ya, tapi hari ini Kak Novi kepingin kita semua, ayo berani melangkah. Masih ada 52 minggu untuk dijalani. Buatlah 52 minggu itu unforgettable tahun ini. Buatlah setiap minggunya itu tidak ada yang sia-sia. Katakan amin. Ya, demikian juga dengan Abraham. Tokoh Alkitab yang ada di dalam Kejadian 13. Abraham ini akan memulai sesuatu yang baru. Mari kita baca sama-sama ya. Temanya adalah perikopnya Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Yang ke-9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Yang ke-13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap dekat pohon-pohon terbatin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, setiap kita ini pasti pernah menemukan babak baru, memulai babak baru. Ya, Abram dan Lot ini juga memulai babak baru. Mereka pergi bersama-sama. Lot ini adalah keponakannya Abraham. Ya, waktu itu namanya belum Abraham tapi Abram, adalah orang yang sama. Nah, satu ketika karena mereka ini begitu kaya, ternaknya banyak, orangnya juga banyak, pegawainya banyak, gembala-gembala yang menjaga domba-dombanya banyak, akhirnya bertengkar karena tidak cukup rumput untuk ternaknya. Sudah tidak bisa lagi, kamu ke sana, nggak bisa gitu ya, akhirnya terjadi perkelahian. Abram kemudian mengambil keputusan untuk berpisah dengan Lot. Abram bilang seperti ini, Lot, tidak baik kalau kita ini bertengkar terus. Ayo kamu pilih, kamu mau kemana? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Abram memberikan pilihan terlebih dahulu kepada Lot. Lalu apa yang terjadi? Lot kemudian melihat gitu ya, pasti gitu ya, karena Lot ini dikasih pilihan yang pertama, pilihnya yang the best. Dilihat, wah ini banyak airnya, ini pasti kalau ada air, aliran sungai itu pasti tumbuhan bisa hidup di sana, makmur, sejahtera.
Lalu Lot ini memilih duluan. Abram ini punya hati yang baik, meskipun Abram ini lebih tua, tapi Abram memberikan kesempatan yang terbaik untuk kepada Lot. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Lot ini pergi berjalan ke tempatnya, lalu Abram itu juga berdiri karena Lot memilih yang ke sebelah timur, maka Abram pergi ke arah sebaliknya. Lalu kemudian Tuhan berkata kepada Abram, ya tadi kita lihat lagi di ayat yang ke-14, setelah Lot berpisah dari Abram, Tuhan itu berkata kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri. Lalu apa? Janjikan Tuhan bahwa dari tempat yang berdiri itu kan pasti ada utaranya, ada selatannya, ada timurnya, ada baratnya. Semuanya sejauh matamu memandang itu akan diberikan kepada Abram. Tahukah kalian bahwa Abram itu adalah disebut bapak orang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan. Abram ini begitu luar biasa. Keluar dari negerinya untuk pergi sesuai dengan tuntunan Tuhan, menunggu keturunannya berpuluh-puluh tahun. Oleh sebab itu Abram ini disebut bapak orang percaya. Keturunannya cuma dua ya, Ishak dan Ismail. Tapi tahu enggak, Tuhan itu bilang seperti ini, Abram, kamu ini nanti akan jadi banyak sekali anak-anakmu. Ternyata itu bukan anak kandung, tetapi seluruh orang percaya itu dikatakan bahwa kita ini juga sebagai anaknya Abram. Keturunannya Abraham. Ya, jadi kita orang percaya pun, kita ini adalah anak-anaknya Bapak Abraham, kan tahu ya, ada lagunya ya, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Nah, aku anaknya dan kau juga gitu kan. Nah, semua orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah keturunannya Abraham. Ketika Abraham ini disuruh melihat ke kiri, ke kanan, pandang sejauh mungkin akan diberikan kepada Tuhan. Tuhan berjanji dan Tuhan itu tidak mengingkari, katakan amin. Demikian juga dengan kita anak-anaknya, kita ini kita ini jadi ahli warisnya. Kita juga punya warisan yang sama, yaitu adalah janji Tuhan. Bahwa sejauh mata kita memandang, demikian juga Tuhan itu akan memberikan kepada kita. Selama apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan, itu tidak keluar dari kehendak Tuhan, katakan amin. Oleh sebab itu Voltigers, hari ini Kak Novi mengajak kalian, ayo bermimpi lebih jauh. Ayo, apa yang ingin kalian kerjakan di tahun 2021 ini? Ayo bermimpilah, melangkahlah lebih jauh. Jangan hanya berpikir bahwa Kak ini kan sedang di rumah aja. Iya, badanmu boleh di rumah. Tapi berkarya tidak boleh berhenti. Cari Tuhan tidak boleh berhenti. Ibadah tidak boleh berhenti. Menginjil tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena itulah yang dikatakan Tuhan bahwa kalau kamu memandang, kalau kami punya visi, punya tujuan, punya keinginan, maka Tuhan akan memberikannya. Betapa sayangnya kalau kita hidup masih muda, kita biasa-biasa aja. Kamu masih 15 tahun, masih 14 tahun, masih 12 tahun, masih 10 tahun, masih 11 tahun. Tapi hidupmu biasa-biasa aja. You have no passion, kamu gak punya passion. Kamu gak passionate terhadap sesuatu. Kamu sekolah juga rata-rata gitu ya. Di rumah juga rata-rata. Bahkan mungkin kamu adalah anak-anak yang, maaf ya, mungkin tidak taat kepada orang tua. Orang-orang memandangmu kamu adalah anak yang nakal. Orang-orang memandangmu mungkin kamu adalah anak yang gagal. Karena mungkin mereka tidak bisa berekspektasi dalam hidupmu. Kamu mungkin bukan adalah tipe orang yang pemberontak. Bukan orang yang penurut. Kak Novi kasih tahu sama kalian. Tuhan Yesus sanggup memberikan masa depan yang baru untukmu. Kalau hari ini kau masih diizinkan hidup dan bernafas, berarti Tuhan itu masih kepingin pakai hidupmu, jangan sia-siakan. Oleh sebab itu ketika kita masih bisa bernafas di tahun yang baru ini, ayo kita lakukan sebaik mungkin. Ayo kita mengasihi orang tua kita sebaik mungkin. Ayo kita mengasihi Tuhan sebaik mungkin. Ayo kita mengasihi gereja Tuhan sebaik mungkin. Ayo kita mengasihi diri kita, bukan mengasihani ya, mengasihi diri kita. Kadang-kadang kita suka mengasihi orang lain tapi kita gak mengasihi diri kita. Kita seringkali mengintimidasi diri kita. Aku gak cantik, aku gak cakep, aku gak ini, gak itu. Itu melukai harga diri kita ya, melukai diri kita. Teman-teman, ayo hari ini Kak Novi encourage kalian. Bangkitlah tahun yang baru ini. Jangan sampai jadi sia-sia. Hari itu Abraham juga memulai sesuatu yang baru. Biasanya mungkin bisa berunding sama Lot, tapi sekarang sendirian. Ketika Abraham lihat tanah yang dipilih Lot, ya ampun, hijau, bagus ya, subur. Mungkin tanah yang hari ini di tempatnya berdiri, tidak sehijau tanah yang dipilih Lot. Dia lihat mungkin tidak menjanjikan seperti apa yang dipunyai Lot.
Tetapi bukan masalahnya itu bukan tanahnya, bukan Abrahamnya, tetapi adalah siapa yang menyertai Abraham di tanah itu, itulah yang akan menjadikan tanah itu berhasil, katakan amin. Lot pada akhirnya meskipun dia memilih bagian yang terbaik, tapi apa yang terjadi, tempat tinggalnya dimusnahkan sama Tuhan. Kita tahu bahwa di pasal-pasal berikutnya Sodom dan Gomora dihancurkan. Kenapa? Karena begitu keji, begitu jahat, begitu menjijikkan sehingga Tuhan itu menghukum kota itu. Termasuk juga istri Lot yang akhirnya menjadi tiang garam. Tapi Abram semakin diberkati, keturunannya semakin banyak. Janji Tuhan dinyatakan dalam hidupnya Abraham. Siapa yang menyertaimu hari ini? Menurutmu, siapa yang ada di dalam hidupmu hari ini? Kak Novi tanya. Apakah kamu punya Tuhan dalam hidupmu? Kalau kamu punya Tuhan, pasti Tuhan itu mengencourage-mu untuk bangkit. Kalau kamu punya Tuhan, pasti Tuhan itu sanggup mengubahkan hidupmu. Mungkin sampai hari ini, ditutup hari ini atau ditutup akhir tahun kemarin. Hidupmu banyak orang berpikir bahwa kamu gagal, gak bisa, ini anaknya nakal. Kak Noy katakan bahwa setiap orang punya hak untuk berubah, katakan amin. Dan semua orang itu bisa berubah selama dia mau dan dia mengakui Tuhan. Selama ada Tuhan di hidupnya, maka Roh Kudus itu akan berbicara. Ini yang harus kamu lakukan. Jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu jangan membantah orang tua. Ketika orang tua mungkin lagi emosi, Roh Kudus akan menenangkanmu dan berkata dalam hatimu, tahan, diam, masuklah ke kamar. Jangan banting pintunya. Tuhan akan menuntunmu day by day, setiap hari, sehingga setiap hari itu tidak ada penyesalan. Ayo mulailah sesuatu yang baru, katakan amin. Jangan sampai teman-teman, kita nanti di ujung tahun 2021 kita tetap jadi orang yang sama. Kita tetap dicap menjadi anak yang nakal. Kita tetap jadi orang yang tidak berhasil. Sekolah kita nilainya rata-rata. Kita terus jadi orang yang mengeluh. Kurang ini, kurang itu, harusnya lebih ini, kalau itu. Berhentilah mengeluh, stop complain. Mulailah untuk bersyukur dengan apa yang kamu punya. Mulailah bersyukur dengan keadaan yang kamu punya. Berdamailah dengan keadaanmu. Terimalah dengan sukacita. Mengucaplah syukur, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ketika engkau terus mengeluh, Tuhan ini loh tahun baru, aku kemarin liburan juga gak kemana-mana. Nanti tahun ini pasti susah, mama ini, papa ini. Teman-teman, itu tidak akan mengubah hidupmu. Ayo, hari ini kita harus punya 3 keberanian. Ya, Kak Novi akan bagikan 3 keberanian. Kalian catat ya. Yang pertama itu adalah berani melihat. Kak Novi bagaimana punya hidup yang baru di tahun ini? Bagaimana dengan keadaan yang sama? Dengan situasi yang sama? Barang-barang di sekitarku sama, orang-orang di sekitarku sama, bagaimana bisa punya hidup yang baru? Yang pertama adalah beranilah melihat. Beranilah melihat. Beranilah melihat itu sesuatu yang berbeda. Bukan 4x4 mungkin ruangan kamarmu. Beranilah melihat ke cermin bahwa kamu itu berharga. Dan terimalah kenyataan bahwa kamu memang berharga. Terimalah kenyataan, beranilah melihat kepada dirimu bahwa kamu ini adalah orang yang dikasihi Tuhan. Beranilah melihat, beranilah menerima kenyataan bahwa mungkin kamu tidak punya semuanya. Tetapi bukankah ketika kita punya Tuhan, kita punya segalanya. Kita ini adalah ahli waris kerajaan surga. Pernahkah engkau berdoa kepada Tuhan ketika engkau ingin sesuatu? Pernahkah engkau menceritakan kepada Tuhan terdahulu sebelum kamu curhat kepada sahabat-sahabatmu? Beranilah untuk melihat, bahkan yang belum bisa dilihat. Kamu belum bisa lihat mujizat. Kamu mungkin belum bisa melihat jalan keluarnya. Kalau hari ini kamu atau keluargamu dalam masalah. Tetapi berani melihat seperti Abraham, berani percaya kepada Tuhan. Berani melihat bahwa tanah yang dipilihnya ini tidak salah. Kak Noy percaya Tuhan itu mengerjakan mujizatnya, katakan amin. Ya, yang pertama adalah berani melihat, berani merencanakan. Ayo, dilihat. If you fail to plan, you plan to fail. Ya, kalau kamu ini gagal merencanakan, maka kamu merencanakan kegagalanmu. Ayo direncanakan. Coba ambil kertas sekarang, tulis apa yang mau kamu lakukan tahun ini, yang mau kamu increase, yang mau kamu tambahkan dalam hidupmu. Yang pertama, dalam hubunganmu dengan Tuhan, coba catat. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin berdoa lebih lama? Apakah kamu ingin membaca firman Tuhan lebih banyak pasal? Yang kedua adalah hubunganmu dengan dirimu sendiri.
Bagaimana kamu ini bertambah mengasihi dirimu. Ingat, bukan mengasihani ya. Kalau mengasihani itu kasihan gitu ya. Tapi mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana kamu merawat dirimu lebih lagi. Apa yang perlu ditambahkan? Apakah mungkin kamu perlu mandi lebih sering? Atau kamu perlu gosok gigi lebih sering? Apa yang perlu kamu tingkatkan untuk membuat dirimu itu lebih baik lagi? Lalu yang ketiga adalah apa yang mau kamu tingkatkan dengan keluargamu? Apakah kamu mau menaruh HP-mu ketika kamu sedang mengobrol dengan mama papa? Apakah kamu mau membantu papa mamamu lebih sering? Kamu akan jaga toko, mungkin kalau kamu punya toko lebih sering daripada tahun lalu. Kamu akan berkomunikasi lebih baik. Kalau biasanya bertemu nadanya tinggi terus gitu ya, kamu akan menjadi orang yang lebih lemah lembut ketika menjawab mereka. Apa yang mau kamu kerjakan? Ayo teman-teman, kita sama-sama punya komitmen yang baru. Berikutnya, apa yang mau kamu kerjakan, apa yang mau kamu tambahkan untuk pelayananmu atau gerejamu. Berdoalah untuk gerejamu, berdoalah untuk jiwa-jiwa yang baru. Apakah kamu akan menginjil kepada satu orang lebih banyak daripada tahun lalu? Apakah kamu akan lebih semangat CG? Apakah kamu memimpikan untuk menjadi ketua CG, menjadi CG leader, ketua CG atas beberapa kelompok orang? Supaya kamu bisa menggembalakan mereka, membawa mereka lebih dekat pada Tuhan. Mimpikan apa yang kamu inginkan, apa yang mau kamu tambahkan untuk sekolahmu. Apakah kamu mau nilai lebih baik lagi? Kalau kemarin sudah B, apakah kamu mau menjadi A? Apakah kamu mau mendapat nilai A? Kalau yang kemarin 7, apakah sekarang mau dapat 9? Tambahkan, pikirkan, beranilah melihat. Jangan berpikir bahwa Kak, aku kalau matematika, aku gak mungkin Kak bisa dapat lebih di atasnya 7. Kak Novi pernah waktu sekolah gitu ya, Kak Novi merasa bahwa Kak Novi gak bisa di satu bidang pelajaran. Tapi karena terpaksa pelajaran ini sangat jelek sekali, akhirnya Kak Novi harus mempush dirinya Kak Novi. Kak Novi belajar bagaimanapun caranya. Ternyata bisa loh, naiknya itu banyak. Kak Novi belum pernah waktu itu, seumur-umur itu nilainya itu meningkat banyak. Tapi hari itu bisa. Beranilah melihat dirimu yang baru. Ciptaan Tuhan yang diinginkan Tuhan. Kamu begitu berharga dan Tuhan itu tidak pilih kasih ketika memberikan kelemahan dan kelebihan kepadamu. Ayo atasi kelemahanmu. Kelemahan itu adalah kelebihan yang tidak dikembangkan. Kelebihan itu adalah kelemahan yang tidak diatasi. Oleh sebab itu apa yang hari ini menjadi kelemahanmu itu adalah kelebihanmu sebenarnya. Ketika kamu mau saja untuk mengupgrade dirimu, maka itu akan menjadi kelebihan yang luar biasa. Katakan amin. Yang kedua adalah berani mempercayai Tuhan. Ayo, kita tidak boleh buruk sangka sama Tuhan. Wah, Tuhan ini pasti pilih kasih. Kenapa yang si dia diberkati aku enggak? Kenapa kok aku begini dan dia begitu? Teman-teman, stop compare yourself ya. Berhentilah untuk membandingkan dirimu. Tuhan mengasihimu apa adanya. Beranilah percaya kepada Tuhan seperti Abraham percaya kepada Tuhan. Hari itu Tuhan bilang tuh Abraham, kamu itu akan punya keturunan yang banyak sekali. Seperti pasir di laut. Wah, Abraham berpikir bahwa aku punya anak berapa ya, 100 kah? Tapi ternyata sampai usianya lanjut pun, 1 pun belum ada. Abraham mulai mungkin berpikir-pikir secara manusia. Gimana maksudnya? Apakah Sarah akan hamil 100 anak sekaligus dalam perutnya? Tapi ternyata bukan itu maksud Tuhan. Tapi Abraham terus percaya. Sampai satu ketika Ishak lahir. Berani enggak percaya sama Tuhan? Berani enggak kita percaya kepada Tuhan itu dengan apa? Dengan mendoakan orang tua kita bahkan ketika mereka mungkin mengecewakan kita. Berani enggak kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu akan menyembuhkan sakitmu atau sakit keluargamu. Meskipun hari ini mungkin tidak membaik. Beranikah kamu mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan perekonomian keluargamu? Beranikah kamu percaya kepada Tuhan dengan berdoa terus? Terus sampai kapan? Sampai terjadi apa yang kamu doakan. Ya, kalau berdoa sampai itu terjadi. Kak Novi pernah cerita satu ketika Kak Novi sedang menunggu orang tuanya Kak Novi. Karena adiknya Kak Novi hari itu berdua di rumah sama pembantu, sama asisten rumah tangga. Lalu adiknya Kak Novi gak sengaja bermain gitu ya. Masih kecil, cium-cium tumbuhan tanaman yang ada di depan rumah. Waktu itu masih kecil sekali adiknya Kak Novi. Mungkin 2-3 tahun. Lalu ada bijinya yang hitam itu masuk ke hidung.
lalu dia nangis. Kak Novi juga masih kecil juga, masih umur tuh 6 gitu ya. Lalu setelah itu panik, pembantu juga panik, Kak Novi juga panik gitu ya. Wah ini gimana nih, ini bijinya masuk di tengah gitu ya. Lalu singkat cerita, waktu itu belum ada handphone, belum ada telepon, belum ada apa-apa. Jadi ya enggak, ya kalau mau kirim kabar itu pakai surat lama, harus kirim pakai pos. Hari itu belum ada handphone. Lalu Kak Novi ingat papanya Kak Novi pernah bilang seperti ini, kalau kamu berdoa itu sampai dikabulkan. Lalu apa yang terjadi? Kak Novi masuk ke kamar, Kak Novi berdoa, Tuhan minta papa supaya pulang. Hari itu papa sedang pergi bekerja gitu ya. Bayangkan bagaimana pergi bekerja tiba-tiba pulang. Tapi hari itu Kak Novi berdoa, Tuhan tolong supaya papa pulang. Lalu Kak Novi keluar, Kak Novi tanya, sudah pulang Mbak? Belum. Lalu Kak Novi masuk lagi gitu ya, adiknya Kak Novi juga nangis, panik gitu ya, ditekan-tekan tambah masuk gitu bijinya. Lalu Kak Novi berdoa lagi, Tuhan tolong gitu ya. Lalu Kak Novi keluar lagi, ternyata belum datang lagi. Lalu sampai yang ketiga Kak Novi itu beneran sampai mau nangis gitu ya, karena panik nanti gimana kalau adiknya gitu ya mati gitu ya. Ya maksudnya di cuma satu lubang, tapi kan panik gitu ya. Wah Kak Novi berdoa lagi, belum selesai berdoa. Tiba-tiba ada suara motornya papanya Kak Novi, gitu datang ya. Ketika datang lalu dibawa ke dokter dan kemudian dikeluarkan bijinya, gampang sekali ternyata. Hari itu Kak Novi belajar sesuatu, berdoa sampai dapat. Beranilah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu mendengar doamu tanpa pilih kasih. Ketika hari itu mungkin kau marah, kau berpikir bahwa Tuhan membela siapa yang hari ini sedang bermasalah denganmu. Tapi tidak, Tuhan tidak pernah membela sini atau situ. Tuhan memberikan sesuai dengan porsinya. Ketika hari ini kita bersedih, Tuhan memberikan penghiburan. Kalau hari ini kita butuh kesembuhan, Tuhan yang menyembuhkan, katakan amin. Kalau kita tidak punya pengharapan, Tuhan yang memberikan kita pengharapan. So teman-teman, ayo beranilah percaya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah berani melangkah. Ayo jalan, kerjakan. Tadi sudah punya checklistnya nih, mau baca firman Tuhan lebih banyak, mau berdoa lebih banyak. Tapi kalau tidak melangkah, kalau kita males gitu ya, pegang handphone terus, ya mana bisa. Ya, kalau kita bilang bahwa kita mau bantu orang tua, kita mau berkomunikasi lebih baik, tapi ketika mama ngomong kita terus sambil lihat handphone kita, ya mana bisa. Ya, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik kalau kita itu terus ke-distract sama gadget kita. Beranilah untuk bayar harga menaruh gadget kita ketika kita berkomunikasi sama orang tua. Pandanglah matanya, lihatlah apa yang mereka dengarkan apa yang mereka katakan, lihat mata mereka. Jangan terbiasa mendengar sambil menjawab. Kak Novi tahu kamu pasti bisa merespon dengan baik. Meskipun matamu kemana, ke gadget dan segala macamnya. Tapi beda dengan ketika engkau melihat pada orang yang berbicara kepadamu. Itu adalah kesopanan. Voltage, mari. Hari ini Kak Novi ajak semua kalian di regional, Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan Australia. Ayo kita jadi voltagers yang punya semangat untuk punya kehidupan yang lebih baik di tahun ini. Ayo lebih dekat sama Tuhan. Ayo hari ini lebih semangat lagi menginjil. Ayo kita lebih semangat lagi untuk belajar. Kenapa? Karena yang terbaik itu selalu akan datang. Dan hari ini kita kejar yang terbaik. Jangan sampai ketika satu hari itu kita menyesal. Kenapa? Isinya satu hari coba apa? Jatuh dalam dosa. Besoknya jatuh dalam dosa kemarahan. Besoknya lagi jatuh dalam dosa ketidakkudusan. Besoknya lagi jatuh dalam, isinya itu dosa semua. Ketika kamu mengakhirnya di 31 Desember 2021 isinya dosa semua. Pernah enggak membayangkan tahun 2020 kemarin tanggal 31 kamu membayangkan berapa hari yang kamu tidak berdosa dan berapa hari yang kamu mungkin melakukan dosa. Ayo hari ini mulai yang baru. Katakan amin. Ya, mau ya sepakat sama Kak Novi ya. Kita sebentar lagi kita akan berdoa. Kak Novi kasih kalian catat apa yang kalian inginkan. Ayo ambil kertas, Kak Novi akan kasih waktu untuk kalian. Lalu setelah itu tulis tadi yang pertama adalah apa yang mau kamu tambahkan dalam hubunganmu dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, gereja atau pelayanan, dan sekolahmu. Ya, sambil kita mempersiapkan diri kita akan berdoa, ayo boleh ambil kertas, ambil ballpoint, catat. Ya, Kak Novi akan kasih waktu sama kalian. Lalu kita akan berdoa sama-sama supaya apa yang kamu catat itu, Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Katakan amin. Ya, selamat tahun baru. Kak Novi senang sekali dan kita akan bergerak lebih cepat lagi
untuk mencapai visi. Kita juga adalah anak-anak visi dari 2030 100 gereja. Kita akan lihat bagaimana banyak anak di kota-kota, bahkan yang belum pernah kita dengar, belum pernah kita datangi. Nanti kita akan punya teman-teman di sana. Semangat semuanya ya, dan jangan lupa untuk join CG Kids. Baru di launching di beberapa tempat, tapi di regional kita sudah banyak juga CG Kids-nya. Semakin semangat. Oke, yuk sambil siapkan kertasmu dan ballpointmu, boleh kalian mulai tulis. Oke, sambil kita akan berdoa ya. Mari silakan PAW-nya boleh mempersiapkan diri. Kalian catat ya, yang pertama tadi itu apa yang mau ditambahkan dalam hubunganmu dengan Tuhan. Apa yang mau ditambahkan dalam hubunganmu dengan dirimu sendiri. Ya, mengasihi diri sendiri. Tulisnya nggak apa-apa sekarang masih berantakan, nanti kamu salin di agenda, di notesmu, diarimu boleh ya, boleh ditulis nanti ya. Ayo, lalu berikutnya tadi setelah diri sendiri, orang tua atau keluarga, dengan kakak adik, dengan papa mama. Lalu berikutnya adalah dengan gereja atau pelayanan dan sekolah kemudian. Oke. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan, kau bersamaku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kak Novi tunggu, kalian masih ada beberapa yang mencatat. Silakan. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari angkat kertas yang sudah kamu tulis, kita akan berdoa ya. Kita akan sama-sama tutup mata kita akan berdoa. Syakara paramana shikira bayaralama, kuyaramana sikina mayarana mayaralama, koramana syakayaralama, syakara bayaralama, shikira bayaralama bayaralama, korapata syakara parabaraba, syakara bayaralama, koramana syakapara. Tuhan, aku berdoa untuk setiap kertas-kertas yang sudah ditulis ya Tuhan oleh setiap jemaat Voltage-Mu ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kalau kami boleh hidup di tahun 2021 itu hanya karena kasih karunia. Oleh sebab itu tidak ada satupun kami yang menyombongkan diri, bermegah karena kami hebat ya Tuhan. Tidak, tapi sungguh hidup itu adalah bagi Kristus, dan kalau kami mati adalah keuntungan buat kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ketika kami masih hidup, kami mau memberi buah supaya hidup kami ini berguna ya Tuhan untuk kerajaan surga. Kami berdoa untuk setiap apapun yang kami doakan, yang sudah kami tulis ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan untuk kami, berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan untuk melakukannya di tahun 2021 ini. Berkati ya Tuhan hubungan kami denganmu ya Tuhan. Kami mau lebih dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, bukan dari kata orang, bukan dari keharusan ya Tuhan, tapi dari kerinduan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk diri kami sendiri, ajari kami mengasihi diri sendiri ya Tuhan, supaya ya Tuhan sungguh-sungguh tubuh kami ini menjadi bait suci-Mu, supaya hidup kami ini memuliakan nama-Mu. Dan kami juga mau menjadi anak-anak yang lebih baik lagi kepada orang tua kami. Ajari kami untuk berkata-kata dengan baik dan sopan. Ajari kami untuk memiliki waktu yang berkualitas dengan orang tua kami ya Tuhan. Kami tahu betapa berharganya punya keluarga. Oleh sebab itu kami tidak mau menyia-nyiakannya. Dan juga kami akan memberikan yang terbaik untuk pelayanan. Apapun yang kami bisa, kami akan lakukan tahun ini. Kami tidak akan menunggu, kami akan menginjil ya Tuhan. Ketika kami memberitakan Injil kepada saudara-saudara kami yang mungkin di luar kota, yang mungkin di luar pulau, bahkan di luar negeri. Kami percaya Tuhan, hidup kami ini juga berguna meskipun kami masih muda. Dan Tuhan berkati juga sekolah kami. Jadikan kami adalah anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang berprestasi. Bukan hanya secara angka ya Tuhan, akademis, tetapi juga lewat talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan, biar sungguh-sungguh talenta kami ini
berguna untuk memuliakan nama-Mu. Berkati, sertai, berikan kami kekuatan ya Tuhan, untuk memulai hari yang baru di tahun ini. Tuhan yang memberkati tahun 2021. Kami percaya kami akan mengakhiri tahun ini dengan kilang gemilang. Kami percaya mengakhiri tahun ini dengan kesembuhan, dengan pemulihan keluarga, dengan pemulihan perekonomian. Kami percaya Tuhan menyediakan mujizat di tahun 2021. Tidak ada yang terluput dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Korapata syakarabarabaraba. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama taruh tanganmu di dada, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Jadikan kami berguna untuk kerajaan surga. Pakai kami meskipun kami masih muda. Tuhan, pakai hidup kami dalam nama Yesus. Syakarabarabarabarabarabarabarabara. Syakarabarabarabarabar. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan sekali lagi, hidup menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin, amin, amin. Mari semuanya semangat katakan amin. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita ini adalah anak-anak keturunan raja. Hari ini di atas segala raja. Kita ini adalah keturunan ilahi. Oleh sebab itu jangan memandang dirimu rendah. Engkau adalah anak-anak yang luar biasa. Jangan sampai ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda hari ini. Diberkatilah hari ini apapun yang kau kerjakan. Tuhan akan mengerjakan, membuatnya berhasil. Terimalah hari ini angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Dan ketika engkau hidup seperti yang diperintahkan firman Tuhan, maka apapun yang kau perbuat akan diperbuat Tuhan berhasil. Terima hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sepakat katakan amin. God bless you.